Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat GovPod, saya Natasha Skaningrum selaku MC pada Government Podcast Himapol Visipun Khas episode ke-12. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Andes Pak Saiful Jihad MAG. Halo, selamat Pak, selamat siang. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai strategis mengatasi polarisasi di masyarakat. Apalagi ini mendekati pemilu, Pak. Nah kan, polarisasi sendiri kan diartikan sebagai sebagai pembagian kelompok di berbagai pihak politik. Apalagi memasuki masa pemilu 2024, polarisasi politik itu pasti semakin jelas terlihat di masyarakat. Polarisasi itu bisa membuat masyarakat terbelah menjadi berbagai pihak yang ada. Nah, apalagi Pak di pemilu sekarang ini kan pemilu yang akan datang, nanti banyak pemilih pemula yang akan mau mencoblos nantinya. Nah, mungkin kalau untuk pemilih pemula masih kurang mengerti apa sih itu polarisasi dan seperti apa itu polarisasi di Indonesia sekarang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi pemilu 2024 ini kita sekarang ini sudah masuk di masa-masa yang sekarang ini sudah tahapan kampanye. Sejak tanggal 28 November kemarin sudah masa kampanye. Nah, mereka yang berkontestasi baik calon presiden yang kita ketahui ada 3 maupun anggota DPR baik di provinsi, di RI maupun di tingkat kabupaten, mereka semua ini kan butuh dukungan. Nah, karena mereka butuh dukungan, butuh orang yang akan memilih dia, maka mereka akan menyampaikan ke masyarakat tentang visi misi dia, tawaran-tawaran programnya, sehingga bisa menjadi pilihan di masyarakat. Tetapi kita tidak bisa sangkali bahwa ini juga bisa berdampak pada masyarakat, kemudian komunitas ini memilih ini, komunitas ini memilih ini, sehingga kemudian seakan-akan terjadi pembelahan di masyarakat. Nah, bagi kami di Bawaslu, saya kira polarisasi adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Tetapi kita berharap polarisasi ini tidak kemudian merusak kohesitas kita, tidak merusak persatuan kita, tidak merusak persaudaraan kita sebagai masyarakat yang satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Jadi polarisasi boleh terjadi, bisa saja terjadi, tetapi jangan kemudian merusak persatuan dan kesatuan. Saya punya pilihan beda dengan Anda, beda dengan yang lain, dan kemudian komunitas saya ada beberapa orang, maka mungkin saya akan mengelu-elukan orang yang akan saya pilih. Anda juga akan mengkampanyekan orang yang Anda pilih. Dia juga akan mengkampanyekan siapa yang dia pilih. Maka akan terjadi polarisasi. Oh, ini pendukungnya ini pendukungnya ini pendukungnya ini. Tetapi saya harus menghargai pilihan Anda. Sebaliknya Anda juga harus menghargai pilihan saya, sehingga polarisasi bisa saya terjadi, tetapi jangan kemudian menjadi pembelahan, tetapi justru bagaimana kemudian ini kita jadikan sebagai ruang diskusi. Si A memilih kelompok ini memilih si A karena pandangannya begini, saya memilih si B karena pandangan saya begini, Anda memilih si C karena pandangannya begini. Itu boleh terjadi. Nah, kalau saya silakan dukung dukungan Anda, tapi hargai pilihan orang. Yang merusak itu ketika tidak menghargai pilihan orang, kemudian menganggap bahwa pilihan ini jelek, pilihan si A ini jelek, pilihan si B yang benar, pilihan si C salah. Ini yang tidak benar, karena bisa kemudian konflik. Ketika dia hanya menganggap dirinya benar dan saya salah, kemudian mencari kesalahan pilihan saya, demikian juga dengan si C, mencari kesalahan pilihan A dan pilihan B, maka kemudian dia akan memproduk informasi yang justru bisa merusak persatuan dan kesatuan. Jadi kalau saya, polarisasi yang dilarang itu adalah ketika polarisasi ini kemudian memecah belah persatuan. Ketika kita tidak saling menghargai, ketika kita kemudian karena dukungan kita begini lalu kita elus dan si A misalnya saya carikan kejelekannya, bahkan kalau perlu saya ciptakan informasi yang justru merusak kredibilitasnya,
Inilah yang merusak, sehingga kita berharap dalam dalam pilihan-pilihan politik silakan berbeda pilihan, tapi jangan sampai kemudian mendiskreditkan orang. Kalau misalnya, oh dia pilihannya dia orang ini, misalnya orang Bugis misalnya, oh ini orang Jawa, ya jangan karena Jawanya, jangan karena Bugisnya saya tidak dipilih. Jangan, itulah sebabnya dalam kampanye, dalam pemilu dilarang menyoal persoalan isu sara, isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dilarang mempersoalkan itu. Kenapa? Ya, misalnya saya sekarang di Sulsel, saya orang Jawa. Tidak boleh orang mengatakan kamu tidak berhak jadi gubernur di Sulsel karena kamu orang Jawa. Saya ini masyarakat bangsa Indonesia. Nah, ruang-ruang ini yang harus diperbaiki sehingga kemudian perbedaan pilihan, bahwa kemudian mengelompok terpolarisasi, tapi jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak muda harus sadar itu. Anak-anak muda penentu. Kalau kita bicara tentang pemilu sekarang 2024, dari beberapa data sampai 52% itu adalah pemilih pemula. Pemilih muda, bukan pemilih pemula, pemilih muda. Pemilih muda. Jadi lain pemilih pemula. Nah, pemilih muda ini menentukan bangsa. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan pilihan silakan jadikan ruang untuk diskusi, tetapi jangan sampai kemudian memecah belah bangsa. Jangan bentuk berita-berita hoax, berita-berita yang mendiskreditkan dengan isu sara misalnya hanya karena perbedaan pilihan. Kalau itu terjadi justru merusak persatuan bangsa. Betul Pak. Iya, tapi kalau misalkan dilihat dari pandangnya Bapak sendiri, ini polarisasi di lingkup masyarakat ini apa berhubungan dengan politik identitas? Bisa jadi. Karena ketika bicara identitas misalnya, apa sih itu identitas? Identitas kita kan mungkin bisa membuat kita berbeda dari yang lain. Nah, ketika menguatkan identitas kita, bahwa saya berbeda. Misalnya, bisa saja dia memilih karena dia satu suku, satu kelompok. Tapi jangan karena kemudian karena kesatuan kelompok lalu dia menganggap kelompok lain yang salah, atau kelompok lain tidak kapabel, atau kelompok lain tidak cocok, tidak benar. Enggak, berikan ruang yang sama. Bahwa Anda mendukung komunitas tertentu boleh saja. Itu identitas. Jadi saya kadang begini. Identitas biasa muncul dalam pilihan-pilihan politik. Tetapi jangan kemudian identitas ini menegasikan, menganggap identitas lain itu tidak boleh. Saya punya KTP. KTP saya misalnya agama Islam. Nah, di KTP saya agama Islam. Mungkin di KTP Anda agama yang non-Muslim misalnya, bukan Islam, apa Kristen atau Hindu atau Buddha. Nah, jangan karena KTP saya misalnya Muslim, maka saya menganggap bahwa ya ini salah. Mereka juga punya hak, mereka anak bangsa. Karena mereka juga anak bangsa, maka mereka punya ruang yang sama dengan saya sebagai Muslim untuk berkontestasi. Jadi jangan menggunakan itu. Identitas, kita masing-masing punya identitas, tetapi jangan kemudian identitas itu menjadi ruang untuk kemudian memecah belah persatuan dan kesatuan. Justru karena identitas-identitas yang ada inilah kita ada ruang untuk berdiskusi agar kemudian kita mendapatkan pilihan-pilihan terbaik untuk masa depan bangsa. Kalau dari Bapak sendiri, ini polarisasi ini arahnya tuh ke negatif atau arah positif? Nah, dalam faktanya memang yang kita banyak lihat, wujud polarisasi kemudian mengarah ke negatif. Banyak kemudian kita temukan karena model-model polarisasi itu tadi, karena tidak perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya ini kemudian dikemas menjadi sebuah alat untuk mendiskreditkan yang lain. Itulah sebabnya kemudian merusak. Saya kalau tidak, ini tidak bisa dinegasikan. Perbedaan suku bangsa yang ada ini memang fakta. Tapi jangan itu menjadi alat untuk memecah belah. Mestinya perbedaan ini dijadikan alat untuk saling merekat, bahwa kita saling membutuhkan. Nah, yang salah itu adalah ketika, dan itu yang banyak menguat kalau kita setiap ada kontestasi politik, karena kemudian perbedaan yang ada justru diperuncing untuk saling menegasikan, untuk saling meniadakan, untuk saling mendiskreditkan. Mestinya perbedaan yang ada
dijadikan ruang untuk berdiskusi, untuk menemukan rumus-rumus atau ruang-ruang atau program-program yang bisa untuk mensejahterakan bangsa ini. Berarti polarisasi politik ini tuh bisa membahayakan demokrasi kita, Pak? Iya, akan membahayakan jika dimaknai seperti tadi. Ketika komunitas Bugis misalnya mengental, lalu menganggap komunitas di luar Bugis itu ada apa namanya, lalu ini dia tonjolkan, pokoknya kalau bukan Bugis jangan. Maka ini bisa merusak. Ini yang bisa merusak. Demikian juga dengan isu atau agama atau kepercayaan. Ini yang merusak. Karena bisa memecah belah. Akhirnya satu dengan yang lain membangun opini, membangun isu yang hanya menguatkan komunitasnya, mendiskreditkan komunitas lain. Ini yang merusak. Kalau saya sebenarnya perbedaan ini faktual, tidak bisa dinegasikan. Memang ya ada suku Bugis, ada orang yang mendiami di Pulau Jawa disebut suku Jawa, bahasanya juga kan berbeda. Tetapi ini jangan dijadikan alat untuk memecah belah. Mestinya ini jadikan ruang untuk berdiskusi, berdialog dengan perspektif yang berbeda. Nah, tetapi faktanya setiap pemilu yang kita lihat justru ini biasa menjadi alat yang cenderung kemudian memecah belah bangsa. Dan ketika itu terjadi, maka itu yang merusak. Sehingga kami juga menyampaikan agar kemudian model-model politik identitas, model-model yang membangun polarisasi dalam masyarakat itu dihindari. Dihindari dalam artian ketika itu dijadikan alat untuk saling mendiskreditkan. Sebaiknya dihindari. Idealnya perbedaan dijadikan ruang dialog. Tapi faktanya kebanyakan kemudian perbedaan ini dijadikan alat untuk memperuncing perbedaan dan kemudian mendiskreditkan yang lain. Nah, ini yang merusak karena bisa merusak persatuan dan kesatuan, merusak kohesitas di masyarakat, merusak persaudaraan antara masyarakat sesama anak bangsa. Berarti polarisasi politik ini bisa dijadikan satu kampanyenya dari presiden? Bisa jadi. Ya, misalnya kalau dia mengatakan jangan pilih selain Jawa, misalnya kan, maka orang yang bukan orang Jawa tidak punya ruang karena kan mas pemilih banyak di Jawa. Iya. Nah, tetapi kan faktanya juga ada beberapa kemudian Nah, itulah kemudian kita hindari. Kita hindari dalam artian jangan perbedaan yang ada terpolarisasi dalam bentuk yang kemudian mendiskreditkan kelompok lain. Mestinya menjadi ruang dialog, diskusi untuk bisa saling memperkaya perspektif, memperkaya pemikiran-pemikiran sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang lebih baik ke depan. Tapi kalau bentuknya polarisasi seperti tadi, memecah belah, itu membahayakan. Pak, faktanya kan ini polarisasi di pemilu yang akan datang pasti akan terjadi, Pak. Dan apakah bisa dihentikan atau mungkin bisa diminimalisirkan ini polarisasi? Ya, saya kira kita sama-sama harus membangun perspektif sama bahwa siapapun yang terpilih itulah putra terbaik bangsa. Sehingga tidak mesti kemudian karena ingin terlalu mengunggulkan calonnya kemudian menganggap kelompok lain itu tidak baik. Ya, kasus 2019 kan kemudian misalnya isu kampret dan cebong, ya, kelompok kampret, kelompok cebong. Ini kan memecah belah. Ini yang merusak. Siapa sih kampret, siapa cebong? Ini kan sesama anak bangsa. Nah, kalau saya isu-isu semacam ini, narasi-narasi semacam ini dihentikan. Ini tidak produktif bagi masyarakat bangsa kita ke depan. Justru mestinya, oke, kelompok Anda apa sih gagasan Anda? Ini kelompok Anda apa sih gagasan Anda? Ayo kita coba ramu, kita diskusikan untuk menemukan format yang terbaik untuk ke depan masyarakat bangsa kita. Nah, untuk itu kami di Bawaslu misalnya, kalau harus di Bawaslu, ya isu identitas, politik identitas, kita coba bangun dalam narasi yang lebih kohesi ada, bahwa identitas yang berbeda-beda ini mestinya menyatu dalam sebuah kohesitas masyarakat sebagai masyarakat yang satu. Jangan kemudian perbedaan identitas kemudian memecah belah kita.
identitas itu banyak-banyak ya, bisa karena suku, bisa karena ras, bisa karena agama, bisa karena kepercayaan, rambut keriting, rambut lurus, kulit hitam, kulit putih misalnya, kan kadang itu jadikan medium untuk mendiskreditkan yang lain. Nah kalau kami tentu kita berharap isu ini jangan itu menguat. Justru kalau saya, ayo anak-anak muda kita kampanye tentang bahwa kita satu, siapapun pilihan Anda, satu rumah beda pilihan mestinya boleh. Saya kalau di rumah saya bisa ditanya istri saya, selama pemilu ini saya tidak pernah arahkan dia kamu harus pilih. Ketika dia bertanya, misalnya anak-anak saya menanyakan siapa yang terbaik, saya bilang silakan baca, ini media, ini koran, kalian baca siapa yang terbaik menurut Anda. Kenapa? Karena mereka juga punya hak memilih, menentukan. Nah, boleh tidak kemudian kita mengkampanyekan semacam ini kepada masyarakat sehingga berbeda itu hal yang lumrah. Jangan karena berbeda kemudian kita menganggap yang berbeda dari kita itu bukan teman kita. Mestinya yang berbeda dengan kita itulah teman kita, teman diskusi kita. Bukan hanya orang yang sepaham dengan kita jadi teman. Nah, saya kira anak-anak muda ruangnya untuk mengkampanyekan semacam ini, agar kemudian perbedaan-perbedaan di bawah itu hal yang biasa. Perbedaan pilihan hal yang biasa. Ya, toh pada akhirnya kan kita masyarakat bangsa. Berbeda, Anda suka makan suka makan paleko, ada yang suka makan ikan bakar, ada yang suka makan, silakan mana yang Anda suka. Selera orang kan berbeda, tetapi jangan karena perbedaan selera di meja makan kita jadi pisah makan kayak gitu. Ayo Pak, karena kan kita tahu nantinya ini banyak pemilih muda yang akan mau mencoblos di pemilu yang akan datang. Mungkin bisa Bapak kasih tips and trik untuk peran pemuda dalam menghadapi polarisasi di pemilu 2024. Peran pemuda sangat penting. Teman-teman muda, kalian adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan masa depan bangsa ini. Nah, itu tadi, jadikan perbedaan ini sebagai sebuah kekayaan, bukan menjadi alat untuk memecah belah bangsa. Perbedaan suku, agama, ras antar golongan dan golongan-golongan jadikan sebagai kekayaan untuk memperkaya kita agar diskusi lebih jalan. Jadi kampanyekan itu. Kita menjadi bagian untuk mengkampanyekan itu, perbedaan hal biasa. Semua calon yang ada pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jangan karena menganggap calon kita paling baik lalu kita mengejek calon yang lain. Silakan. Kalau kita berbeda pilihan hal yang biasa. Nah, anak-anak muda harus menjadi penentu. Pilihlah yang dianggap bisa, sekali lagi kembali bagaimana memilih orang calon pemimpin yang bisa membawa masa depan bangsa yang lebih baik ke depan. Bukan karena golongan, Mestinya saya yakin anak-anak muda sudah bisa melepaskan itu tarikan karena komunitasnya, kelompoknya, sukunya, seagamanya. Tapi dia pilih karena betul-betul orang ini dianggap pantas untuk memimpin masa depan bangsa. Bukan karena tarikan itu. Apalagi sampai tarikan karena politik uang, apalagi tarikan karena intimidasi, mobilisasi dan seterusnya. Anak-anak muda punya ruang memilih yang terbaik, menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, hindari, termasuk cerdas dalam mengelola media sosial. Karena biasanya informasi-informasi yang sifatnya hoax, disebarkan lewat media sosial, dan ini yang banyak digunakan untuk membangun polarisasi. Kelompok ini dianggap tidak baik, dia buatkan narasi lalu disebarkan ke media sosial. Kelompok ini terlalu dianggap baik, dia buatkan narasi kemudian disebarkan ke media sosial. Nah, mungkin anak-anak muda yang banyak bergerak di ruang-ruang itu agar mengambil bagian bagaimana menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bahkan kalau perlu membangun konten-konten yang kemudian bernilai edukatif agar masyarakat kemudian sama-sama memahami dan mau menerima perbedaan. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan terakhir Pak untuk Bawaslu sendiri. Bagaimana Bawaslu sendiri menghadapi polarisasi dalam masyarakat, terutama kan mendekati pemilu 2024 itu? Ya, kami pada prinsipnya seperti saya katakan tadi, kita tidak mungkin menganggap bahwa suku itu tidak ada, perbedaan agama tidak ada, perbedaan golongan tidak ada, pasti selalu ada.
akan selalu ada. Tapi bagaimana yang berbeda-berbeda ini kemudian bisa membangun sebuah kesadaran bahwa perbedaan kita ini bukan sesuatu yang tidak baik. Bahkan perbedaan ini mestinya dijadikan media untuk mendiskusikan. Nah, sehingga kampanye kami, sosialisasi kami ke masyarakat, ke publik, baik lewat media sosial maupun kegiatan-kegiatan, agar kemudian jangan karena perbedaan suku, golongan, dan seterusnya, kemudian masyarakat di bawah pecah belah. Jangan termakan isu yang kadang dibangun, dinarasikan oleh kelompok-kelompok yang cenderung menggunakan perbedaan ini sebagai medium untuk memenangkan atau mendiskreditkan kelompok lain. Jangan termakan isu, sehingga meminimalisasi, bekerja sama dengan berbagai pihak agar jangan terjadi penyebaran hoax, informasi-informasi yang misinformasi atau disinformasi itu bisa diminimalisasi. Anak-anak muda harus bergerak penting di sini. Kami baru-baru ini meluncing, misalnya ada sekolah di MAN 2, kami launching sebagai madrasah anti hoax misalnya. Itu untuk menggait anak-anak muda. Di beberapa perguruan tinggi kita masuk untuk menggait teman-teman pemilih yang ada di perguruan tinggi, untuk mengajak diskusi agar kemudian hal-hal semacam ini bisa diminimalisasi. Perbedaan-perbedaan pilihan wajar, tapi jangan kemudian karena perbedaan pilihan kemudian memecah belah masyarakat kita. Oh, berarti dari Bawaslu sendiri Pak membuka sosialisasi baik di tingkat sekolah, kemudian di perguruan tinggi membuka ruang diskusi. Ada sosialisasi di tingkat sekolah. Teman-teman di kabupaten ada beberapa kegiatan dikemas di sekolah-sekolah. Di tingkat perguruan tinggi juga masuk di perguruan tinggi, masuk ke masyarakat desa juga untuk sosialisasi. Jadi komunitas-komunitas ini kami bisa bentuk. Termasuk kami undang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya agar sama-sama menyampaikan ke publik, ke masyarakat bahwa pemilu ini kita harus kawal dengan baik. Perbedaan-perbedaan jangan sampai kemudian melukai persatuan bangsa kita. Itu juga kami sudah undang berapa kali dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, teman-teman muda lewat gerakan pramuka. Jadi beberapa segmen-segmen di masyarakat kami sudah masukin sebagai upaya untuk bukan hanya meminimalisasi dampak dari perbedaan-perbedaan pilihan. Karena itu wajar kalau orang berbeda dengan berbagai tetapi juga hal-hal lain, politik uang dan banyak hal yang sebenarnya kadang menciderai dan merusak nilai demokrasi kita. Jadi sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu, kemudian membuka ruang diskusi juga kepada mahasiswa terutamanya. Mungkin cukup singkat Pak wawancara kita hari ini, dan terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya kepada Himapom Filipinhas. Selamat sukses Himapom ya. Ini ada ruang yang untuk terus berkreasi, silakan. Saya apresiasi kerja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bukan hanya untuk adik-adik yang lagi kuliah, tapi untuk masyarakat publik yang bisa melihat bahwa kita semua bekerja untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Betul Pak. Oke, baik teman-teman. Pak Saiful telah menjelaskan bahwa polarisasi dalam masyarakat itu pasti akan terjadi, apalagi mendekati pemilu 2024. Tapi kita sebagai generasi muda, sebagai pemilih muda ya Pak, ya kita harus bisa untuk meminimalisirkan kegiatan-kegiatan polarisasi dengan melakukan hal-hal yang kritis. Apalagi kan banyaknya lagi fenomena-fenomena yang terjadi di dalam media sosial yang tidak bisa kita pungkiri atau kita tidak bisa untuk menghindari hal tersebut. Mungkin hanya itu sebagai saya selaku moderator, dan Pak Saiful terima kasih banyak sekali lagi Pak. Oke. Terima kasih juga untuk meluangkan waktunya dan ilmunya juga Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.